Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pelajaran kimia. Hari ini adalah pertemuan kedua atau ketiga setelah kita kemarin belajar tentang hakikat ilmu kimia, keselamatan kerja di lab, juga metode ilmiah. Ya, baik. Jadi untuk kesempatan kali ini sesuai dengan agenda kita, hari ini kita akan membicarakan tentang teori atom. Ya, khususnya kita akan melihat perkembangan teori atom sebagai pengantar bahwa semua zat, ya, semua benda, semua materi yang ada di alam semesta ini pasti akan memiliki bagian-bagian tertentu. Sebagai contoh, misalkan contoh yang sederhana saja, kalau misalkan ini handphone saya, kebetulan yang ada saja di sini. Kemudian ini saya potong-potong dengan alat yang seadanya. Kemudian saya potong-potong dengan alat yang canggih yang bisa memotong-motong ini menjadi bagian-bagian kecil. Pasti kita akan menemukan bagian-bagian tertentu yang memang nanti akan paling kecil. Ya, paling kecil. Itulah yang kemudian diasumsikan bahwa bagian terkecil itu yang disebut dengan atom. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini perkembangan teori atom. Jadi ada menurut teori atom menurut John Dalton, kemudian teori atom menurut J.J. Thomson, kemudian ada teori atom menurut Rutherford, kemudian menurut Niels Bohr, ya. Yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama berkaitan dengan model atom Dalton. Dalton ini sebagai pencetus pertama yang mengatakan bahwa atom itu adalah atom, ya, dimana atom itu dia tersusun dari bagian-bagian yang paling kecil, ya, seperti bola pejal yang sangat kecil. Jadi kata Dalton bahwa atom itu seperti bola pejal, bulat begitu ya, tapi kecil dan tidak bisa dibagi-bagi lagi. Oleh karena itu istilah atom itu muncul dari Dalton, berasal dari kata A dan tomos, ya. A itu tidak, tomos itu terbagi. Nah, jadi tahu sekarang ya. Jadi bahwa istilah atom itu dari sini, dari Dalton, ya, dari Dalton. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian untuk yang kedua itu model atom Thomson. Ini perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau Dalton mengatakan bahwa atom itu seperti bola pejal, nah, maka tambahannya menurut Thomson, ini tentunya berdasarkan riset dia, ya, bahwa atom itu terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Maka istilah model atom Thomson ini biasanya disebutkan sebagai model atom roti kismis, gitu ya. Ini didasari oleh percobaan sinar katoda, ya, percobaan sinar katoda. Oke, kemudian berikutnya adalah model atom Rutherford, ya. Model atom Rutherford. Rutherford ini dia melakukan percobaan-percobaan dengan menembakkan partikel alfa pada lempeng emas. Dan ternyata ada sinar yang memang diteruskan, begitu ya. Ada sinar yang dibelokkan. Nah, percobaan-percobaannya itu disebut dengan percobaan lempeng emas, ya. Nah, menurut Rutherford bahwa model atomnya seperti tata surya, di mana di dalamnya ada inti atom. Ada inti atom. Kalau tata surya itu kan berarti matahari, ya, matahari yang menjadi pusatnya, kemudian planet-planet itu mengelilingi inti, mengelilingi matahari. Nah, itu kalau di dalam atom intinya itu, yang di dalamnya itu ada neutron, ada proton, kemudian elektron dia bergerak mengelilingi inti. Nah, itu menurut
model atom Rutherford ya. Nah, bagaimana pergerakannya kemudian itu dijelaskan kemudian oleh selanjutnya nanti oleh Bohr. Ini coba kita lihat dulu, ini model Thomson dan model Rutherford. Kalau model Thomson itu ternyata sinar alfanya itu diteruskan semua gitu ya. Tapi menurut Rutherford itu ternyata di bagian tengah itu ada yang dipantulkan ya. Berarti ada muatan di dalamnya, ada muatan positif. Maka Rutherford itu setelah menemukan dengan percobaan ini, maka Rutherford menyimpulkan bahwa di dalam inti atom itu ada sesuatu yang bermuatan positif ya, atau kita sebut dengan proton ya. Nah, seperti ini model atom Rutherford, di inti bermuatan positif ya. Di dalamnya kemudian ada elektron bermuatan negatif. Elektron dia mengelilingi inti sebagaimana planet-planet mengelilingi matahari gitu. Nah, dari perkembangan teori atom yang tadi sudah kita pelajari bahwa elektron ini ditemukan oleh J.J. Thomson ya. J.J. Thomson dengan teori atomnya, kemudian proton itu oleh Goldstein. Jadi ini dilakukan oleh Goldstein. Jadi ketika dia menembakkan partikel alfa terhadap lempeng emas itu, kemudian neutron ditemukan oleh James Chadwick ya. James Chadwick. Kemudian ini yang disebut dengan model atom Niels Bohr ya. Model atom Niels Bohr ini sebagai penyempurnaan dari model atom Rutherford ya, di mana elektron itu sudah tersusun pada kulit tertentu. Jadi kalau di Rutherford itu ya kulitnya hanya itu saja begitu ya, hanya itu saja. Kalau di model atom Niels Bohr itu si elektron itu terletak pada kulit tertentu. Jadi ada lapisan ya. Jadi lapisan kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga gitu ya. Jadi si elektron nanti akan menempati kulit-kulit tersebut. Dan kemudian elektron itu dapat pindah dari kulit ke-1 atau kulit kedua atau kulit ketiga dan seterusnya. Atau dari ketiga ke-2, ketiga ke-1 begitu ya. Itu bisa saja seperti itu. Kami sebut dengan eksitasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara melepaskan atau menyerap energi. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah model atom mekanika kuantum atau disebut dengan teori atom mekanika gelombang ya. Nah, bedanya apa? Di teori atom mekanika kuantum ini sudah ada penemuan, sudah ada hipotesa, sudah ada kajian bahwa elektron itu tidak hanya bertindak sebagai materi saja, tapi elektron bertindak sebagai gelombang. Oleh karena itu muncullah teori yang disebut dengan teori ketidakpastian ya. Ini teori ketidakpastian Heisenberg disebutnya. Karena ditemukannya oleh Heisenberg bahwa kedudukan elektron itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Nah, bedanya dengan di Bohr. Kalau di Bohr itu kedudukan elektron itu bisa ditentukan dengan pasti. Kenapa? Karena elektron dianggap sebagai materi saja. Ya, kalau di mekanika kuantum, elektron itu bukan sebagai materi saja, tetapi dia juga bisa bersifat sebagai gelombang, begitu ya. Karena dia bersifat sebagai gelombang, maka sulit ditentukan kedudukan secara pasti si elektron itu berada, begitu ya. Nah, kemudian kebolehjadian kemungkinan ditemukannya elektron itu nanti kita pelajari di bahasan berikutnya, yang disebut dengan bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum itu nanti akan menentukan kemungkinan ditemukannya elektron pada suatu orbital tertentu. Gitu ya, itu mekanika kuantum. Oke, ini sebetulnya yang akan kita pelajari selama sampai kapanpun di kimia, ini yang akan kita pelajari ini. Jadi unsur-unsur kimia itu yang ada ya, kamu harus sudah mengenal sistem periodik gitu, karena ini akan kita pelajari kelas 10, 11, 12 ke perguruan tinggi juga akan kita pelajari semua, baik di sifat-sifatnya, kemudian nanti reaksinya seperti apa di
unsur-unsur kimia dalam sistem periodik ini. Baik, demikian barangkali di pertemuan kali ini kita lanjutkan nanti ke notasi atom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.